hanya kavaleri, infanteri, dan artileri. Jadi mereka saling berebut. Pada saat siangnya pasukan pihak Hindia Belanda ini menguasai sebuah lokasi. Ketika itu Jenderal de Kock masih berada di kantor pusat, kalau sekarang mengatakan kantor pusat, yaitu di Batavia. Sempat terbesit dalam benak Diponegoro untuk menghujamkan keris ke tubuh de Kock, namun niatnya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Tukang Ojek Online, yang mana channel ini berisi tentang serba-serbi tentang kehidupan saya pribadi, berisi tentang ngaji-ngaji dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, berisi tentang sejarah perjuangan para pahlawan bangsa, para pahlawan yang telah membebaskan kita, membebaskan bumi pertiwi, membebaskan Indonesia dari penjajahan Hindia Belanda dan penjajahan lainnya. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku? Baik-baik, sehat-sehat, sudah bahagia? Dan selalu saya doakan agar para sedulur-sedulurku, para saudara-saudaraku selalu banyak limpahan rezekinya, selalu dilancarkan rezekinya, selalu diberi kebahagiaan, dan selalu diberi kesehatan. Dan setelah itu jangan pernah lupa untuk selalu untuk bersyukur dan bersyukur. Kalau kemarin di video yang lalu saya menceritakan tentang siapa-siapa pendamping daripada Pangeran Diponegoro, maka kali ini kita akan memasuki judul taktik Hindia Belanda. Jadi masih dalam perang Diponegoro, masih dalam cerita sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, tapi sekarang ini memasuki dari edisi atau judul taktik Hindia Belanda dan negosiasi dan pengkhianatan. Kalau di episode kemarin itu diceritakan siapa pendamping daripada Pangeran Diponegoro, yaitu satu Joyo Suroto dan yang kedua Banteng Wareng, di mana kedua abdi dalem Pangeran Diponegoro ini dua-duanya sangat setia mendampingi Pangeran Diponegoro kemanapun Pangeran Diponegoro pergi, dalam kondisi susah maupun senang. Ki Suroto, Ki Joyo Suroto, dan Ki Banteng Wareng ini selalu menemani, selalu bersama-sama hingga di akhir pembuangan sang Pangeran Diponegoro. Oke saudaraku, mari kita mulai dengan taktik Hindia Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jadi Hindia Belanda ini memakai taktik perang terbuka dengan mengerahkan jenis beberapa pasukan, yakni antaranya kavaleri, infanteri, dan artileri. Jadi mereka saling berebut. Pada saat siangnya pasukan pihak Hindia Belanda ini menguasai sebuah lokasi atau sebuah tempat, maka malamnya pasti tempat itu akan direbut oleh pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro dengan memakai strategi perang gerilya tadi.
jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang misiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi misiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Jadi perbedaan kedua belah pihak ini antara pasukan Pangeran Diponegoro dan pasukan penjajah Hindia Belanda ini adalah satunya itu frontal dengan kekuatan penuh, kalau pasukan Pangeran Diponegoro dengan taktik bergerilya. Ini mereka mengandalkan informasi-informasi dari telik sandi. Telik sandi ini apa? Telik sandi adalah mata-mata yang menyelinap atau menyusup ke sebuah pasukan, ke sebuah negara atau ke sebuah wilayah. Jadi tugas dari telik sandi ini memberikan sebuah informasi, mengamati berapa kekuatan musuh dan memberikan informasi kepada panglima perang. Cuacanya bagaimana, persenjataannya mereka jumlahnya berapa, dan kekuatan pasukannya itu berapa, jumlah pasukan berapa, dan lain sebagainya. Ini informasinya harus valid dari telik sandi ini, karena sebuah mata-mata ini taruhannya cuma satu, nyawa. Pada saat dia ketahuan di sebuah pasukan, di sebuah pihak lawan, maka dia akan dieksekusi mati atau dibunuh. Jadi keakuratan informasi yang diberikan oleh telik sandi atau mata-mata ini harus memang benar-benar akurat, karena kesuksesan peperangan itu terdapat pada informasi-informasi dari pihak telik sandi. Kalau bahasa sekarang ya spionase, kalau bahasa dulu ya telik sandi, zaman kerajaan ya telik sandi, mata-mata. Kalau sekarang ya, kalau di film-film kan itu mungkin bisa film kayak semisal James Bond. Tapi kan James Bond bisa berbuat dengan sendirinya. Kalau telik sandi ini harus berbuat serapi mungkin, memberikan informasi serapi-rapinya, sedetail-detailnya. Dari perjalanan A menuju gunung A menuju hutan B itu berapa, terus medannya seperti apa. Jadi harus benar-benar teliti dan rapi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah ada di suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka atau disebut dengan open warfare, maupun metode perang guerrilla warfare yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan pengadangan. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang uras saraf atau dengan pesiwar, melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran, dan kegiatan telik sandi atau disebut spionase dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Jadi perang Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Hindia Belanda ini adalah sebuah perang modern yang ada pada saat itu, yang belum pernah ada di dataran manapun, di benua manapun, di negara manapun. Karena disebut mereka memakai beberapa taktik yang sangat luar biasa. Bahkan pada peperangan tahun 1827, Belanda ini mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu.
Coba bayangkan pada saat itu hanya untuk memerangi seorang pangeran Diponegoro, Belanda ini memakai 23 serdadu orang Belanda. Belum londo-londo Blangkonan, ini baru yang terhitung di sini adalah serdadu-serdadu Belanda, tentara-tentara Belanda berjumlah 23.000 orang. Hanya untuk wilayah sekecil Jawa Tengah dan sebagian kecil Jawa Timur. Coba kita bayangkan betapa hebatnya, betapa luar biasanya peperangan pada saat itu. Kalau dari pihak Belanda, mereka memakai strategi perang terbuka atau open warfare. Kalau dari pihak Pangeran Diponegoro, seperti yang kita terangkan pada yang lalu, video yang lalu-lalu, adalah guerrilla warfare, yang mana taktik perang gerilya adalah hit dan run. Jadi tembak, serang dan pergi, kuasai, setelah itu pergi, karena untuk membingungkan daripada pihak-pihak Hindia Belanda. Jadi di sini adu strategi, adu spionase, akuratan data dari pihak-pihak spionase tadi. Yang mana yang lebih akurat, mana yang lebih valid data yang masuk kepada panglima perang dari kedua belah pihak ini, maka dipastikan mereka akan memenangkan pertempuran. Salah sedikit informasi dari spionase, maka salah satu dari kedua belah pihak ini akan kalah dalam peperangan itu. Berbagai cara licik juga terus dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September tahun 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Saking pihak Belanda ini saking kebingungannya menghadapi Pangeran Diponegoro, maka dari pihak Hindia Belanda ini mengadakan sebuah sayembara bahwasanya siapa yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden. Dan maklumat ini dikeluarkan pihak Belanda pada tanggal 21 September tahun 1829. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. De Kock menggunakan strategi perbentengan atau benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali mempersempit ruang geraknya. Jarak antara benteng berdekatan dengan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada tanggal 12 Oktober 1828. Menyusul kemudian Sentot Prawirodrejo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran yakni R.A. Ratnaningsih dan putranya pada tanggal 14 Oktober tahun 1828. Jadi dari pihak penjajah Hindia Belanda ini merubah strategi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi
Panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827. Jadi untuk membatasi ruang gerak strategi gerilya Pangeran Diponegoro, De Kock ini menggunakan strategi perbentengan. Benteng-bentengnya ini diberi kawat-kawat berduri dan diberi sebuah jarak agar dari setelah merebut pasukan De Kock ini, pasukan Hindia Belanda yang dipimpin oleh De Kock ini merebut sebuah wilayah, maka akan dibuat perbentengan yang dikelilingi kawat berduri sehingga membuat pergerakan dari Pangeran Diponegoro dan pasukannya ini kurang lincah dan kurang nyaman dalam melakukan penyerangan. Dan di benteng-benteng ini selalu berhubungan dengan pasukan gerak cepatnya dari Hindia Belanda, maka membuat pasukan daripada Pangeran Diponegoro ini agak sedikit kesulitan untuk merebut tempat-tempat wilayah tersebut yang telah diduduki oleh pihak Belanda. Dan perlawanan Pangeran Diponegoro semakin hari semakin melemah sejak tahun 1828 sepeninggal setelah Kiai Mojo merupakan pemimpin spiritual pemberontakan ini ditangkap oleh pihak Hindia Belanda seperti yang sudah saya ceritakan pada waktu yang lalu, di video yang lalu, yakni Kiai Mojo ini ditangkap pada tanggal 12 Oktober tahun 1828 dan setelah itu menyusul kemudian Sentot Prawiro Dirjo juga ditangkap beserta pasukannya pada tanggal 16 Oktober 1828 sehingga perlawanan Pangeran Diponegoro ini makin hari makin meredup, makin hari makin melemah karena kedua panglima beliau yang sangat hebat ini tertangkap. Ya meredupnya ini ya karena satu di antaranya tadi yang sudah saya terangkan, tertangkapnya Kiai Mojo, tertangkapnya Sentot Prawiro Dirjo dan juga tertangkapnya istri sang Pangeran Diponegoro yakni R.A. Ratnaningsih dan putranya. Jadi istri daripada sang Pangeran Diponegoro ini juga tertangkap sehingga kebutuhan biaya logistik yang dari keraton ini agak sangat kesulitan masuk ke Pangeran Diponegoro. Dan putra Pangeran Diponegoro beserta ibundanya R.A. Ratnaningsih ini ditangkap pada tanggal 14 Oktober tahun 1829. Kita masuk pada bab negosiasi dan pengkhianatan. Pada 16 Februari tahun 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal De Kock, yakni Kolonel Jan Baptis Clarence, dan mengutus Kiai Pekeh Ibrahim dan Haji Badarudin agar Clarence bisa datang ke Remo Kemal, Begelan. Jadi pada tanggal 16 Februari Pangeran Diponegoro ini setuju untuk bertemu utusan De Kock, yakni Kolonel Jan Baptis Clarence, dan Pangeran mengutus Kiai Pekeh Ibrahim dan Haji Badarudin agar bertemu Clarence tadi. Dan pertemuan ini dilakukan di Remo Kamal, Begelan. Kalau saat ini masuk wilayah Kabupaten Purworejo. Di hulu sungai Cingguling, pertemuan pada 20 Februari tahun 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya Diponegoro ingin bertemu langsung dengan De Kock yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Begelan Barat. Namun Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu De Kock di Manoreh, dan sang pangeran tiba pada 21 Februari tahun 1830 dan dielulukan oleh 700 pengikutnya. Jadi pertemuan seperti ini tuh hampa, tidak ada kesepakatan apapun yang dihasilkan, gencatan senjata baik perdamaian itu tidak ada. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro ini mempunyai inisiatif sendiri untuk bertemu dengan Jenderal De Kock tadi.
yang ketika itu Jenderal de Kock masih berada di kantor pusat, kalau sekarang mengatakan kantor pusat, yaitu di Batavia. Namun Clarence menyarankan agar Pangeran Diponegoro menunggu di Manoreh, dan Pangeran Diponegoro ini tiba di Manoreh dengan dieluk-elukan oleh 700 pasukannya. Ketika itu bulan Ramadan berlangsung mulai 25 Februari hingga 27 Maret tahun 1830, dan Pangeran Diponegoro menegaskan kepada de Kock bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah-tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. De Kock menyetujuinya. Selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Jadi, usul dari sang Pangeran Diponegoro bahwasanya pertemuan di bulan Ramadan tanggal 25 Februari hingga 27 Maret tahun 1830 menegaskan bahwa selama pertemuan itu tidak ada pembicaraan yang serius, hanya sebuah pembicaraan ramah tamah biasa. Dan Pangeran Diponegoro beserta pasukannya ini berada di Magelang dengan ditandai sebuah sorban dan jubah hitam. Jadi Pangeran Diponegoro yang ada di Magelang beserta pasukannya ini ditandai oleh Clarence, kolonel tadi, kolonel dari de Kock, Clarence ditandai dengan jubah hitam, memakai sorban. Itulah perbedaannya. Jadi ada perbedaannya warga sipil dengan para pengikut pasukan Diponegoro. Sikap manis yang ditunjukkan de Kock kepada Pangeran Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang 10.000 yang dicicil 2 kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Bahkan de Kock mengizinkan sang istri pangeran, ibunya, kedua putra dan putrinya yang masih kecil, yakni Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib, putra tertuanya, bersama Pangeran Diponegoro. Di Kedu Utara, Basah Imam Musbah hadir dan bergabung di Magelang. Jadi de Kock ini berpura-pura manis kepada Pangeran Diponegoro dengan memberikan sebuah hadiah. Biasa tipu daya dari pihak bangsa Hindia Belanda kan seperti itu, bersikap manis, berpura-pura manis, memberikan hadiah kepada Pangeran Diponegoro dan seekor kuda berwarna abu-abu. Dan de Kock ini mengizinkan sang istri Pangeran Diponegoro ini, ibu dari kedua putra dan putrinya yang masih kecil ini bisa tinggal dengan Pangeran Diponegoro. Jadi dengan sikap manis, dengan sikap bujuk rayu, dengan memberikan sebuah iming-iming kepada Pangeran Diponegoro dan mengizinkan Pangeran Diponegoro tinggal bersama istrinya, maka agak sedikit terlenalah Pangeran Diponegoro ini. Dalam pikiran de Kock, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu, selama bulan puasa, de Kock bertemu dengan sang pangeran sebanyak 3 kali, yakni sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karesidenan dan 1 kali ketika de Kock datang sendiri ke pesanggrahan sang pangeran. Namun, mata yang ditanamkan Residen Falk di Kesatuan Diponegoro, Tumenggung Mangunkusumo, melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan ataupun sebagai Ratu Panetek Panatogomo wonten ing tanah Jawa.
Setelah itu, pada tanggal 25 Maret tahun 1830, Dekok memberi perintah rahasia kepada dua komandannya, yakni Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A.V. Michel, mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran Diponegoro. Jadi biasalah, dalam biasa selalu ada pengkhianat atau londo-londo ireng yang disusupkan di dalam pasukan Pangeran Diponegoro, yaitu Tumenggung Mangunkusumo, yang melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan atau Ratu Panetek Panotogomo wonten ing tanah Jawa. Akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 1830 bertepatan dengan Hari Idul Fitri, Jenderal Dekok bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Jenderal Dekok didampingi oleh Residen Kedu Falk Letkol Ros Perwira Dekok Mayor F.V.H.A.D. Setues dan penerjemah bahasa Jawa Kapten J.J. Ruf. Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya, penasihat agama dan punokawan, dan Panglima Basah Martanegara. Dekok memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Matesih. Sang pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada Dekok kenapa tidak diizinkan kembali, padahal ia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa. Dekok langsung bicara akan menahan Diponegoro dan suasana pun langsung berubah menjadi tegang. Jadi dalam pertemuan ini Dekok bersama para jenderal-jenderalnya, para kolonel-kolonelnya ini meminta agar Pangeran Diponegoro untuk tidak kembali ke tempatnya, ke Matesih. Nah, sang pangeran kan heran, loh kenapa saya tidak kembali, kan saya kesini hanya bersilaturahmi saja. Dan ternyata Dekok langsung berbicara bahwasanya akan menahan Pangeran Diponegoro. Nah, pada saat itu situasinya menjadi tegang. Ya, mungkin kita bisa membayangkan satunya memegang pistol dan senjata dari pihak Belanda, yang dari Pangeran Diponegoro ini menghunus kerisnya, menghunus pedangnya. Begitulah kejadian yang kita bisa ilustrasikan dalam pikiran kita. Diponegoro langsung merespon dengan menanyakan ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan. Dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun. Martanegara menyela pembicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu. Dekok langsung memotong pembicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi, dengan mengatakan terserah pangeran setuju atau tidak, dia akan menuntaskan masalah politik hari ini juga. Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jenderal Dekok sangat dan hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa. Sang pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai kepala agama Islam di Jawa dan gelar sultan yang disandangnya. Jenderal Dekok kemudian memerintahkan Letkol Rus agar du Perron menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara dengan situasi seperti itu, dan karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. Dekok terhenyak mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro. Dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbesit dalam benak Diponegoro untuk menghujamkan keris ke tubuh Dekok, namun niatnya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Jadi pada
seperti yang saya terangkan tadi, di situ ada sebuah ketegangan, kemungkinannya yang seperti yang ada dalam pikiran kita. Karena begitu tegangnya, ada terbesit keinginan untuk sang Pangeran Diponegoro ini menghujamkan kerisnya ke dada Dekok. Namun keinginan itu dihentikan dikarenakan apa? Kalau kondisi dalam perlindungan ada sebuah pembunuhan, maka derajat dan martabat Pangeran Diponegoro ini akan turun. Dan setelah itu Pangeran Diponegoro keluar dari pendopo yang di perundingan tadi, maka disitulah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Hindia Belanda. Seperti yang lalu-lalu saya selalu ngomong bahwasanya dengan kelicikan, dengan perundingan, dengan akal bulus, dengan tipu daya dan muslihat untuk menangkap para pemimpin perjuangan pergerakan di tanah di Indonesia ini, mereka tidak mampu sebenarnya, hanya menggunakan tipu daya. Akhirnya seperti ini terjadi dengan tipu daya, dengan dalih-dalih perundingan, dengan alih-alih perundingan, maka tertangkaplah sang Pangeran Diponegoro ini. Suatu di Ungaran, dalam perjalanannya ke Batavia menuju tempat pengasingan dengan dikawal oleh perwira Belanda, Pangeran Diponegoro berbicara cukup panjang dengan Kapten Rups dalam bahasa Jawa tentang berbagai hal mengenai negosiasi yang baru terjadi, dan mengatakan bahwa yang mendapat kesan kalau dalam negosiasi itu tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Jenderal Dekok, mereka akan mengizinkan dia kembali ke pegunungan daerah Banyumas tanpa dihalang-halangi. Ini merujuk pada janji yang konon diberikan secara lisan kepada Pangeran Diponegoro dalam negosiasi damai di Remo Kemal, Banyumas pada tanggal 16 Februari tahun 1830 oleh Kolonel Jan Baptist Claren, perwira Belanda yang bertanggung jawab atas negosiasi tersebut. Claren akan berjanji kepada Pangeran Diponegoro bahwa sang pangeran akan diizinkan untuk kembali ke pegunungan Banyumas seandainya negosiasi dengan Jenderal Dekok di Magelang tidak membuahkan hasil yang memuaskan baginya. Jaminan ini diabaikan oleh Jenderal Dekok ketika dia menahan Pangeran Diponegoro, tetapi Pangeran Diponegoro kemudian secara tidak langsung mengatakan bahwasanya Claren melalui sebuah surat yang dikirimkan dari Makassar pada 14 Desember tahun 1835. Jadi di awal tadi diceritakan bahwasanya Claren ini kan diperintah oleh Dekok, jenderal daripada seluruh Hindia Belanda, diperintahkan untuk bernegosiasi dengan Pangeran Diponegoro. Bahwasanya Claren ini mengatakan secara lisan kalau nantinya pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Jenderal Dekok ini tidak membuahkan hasil, maka sang pangeran diizinkan kembali ke daerah pegunungan di daerah Banyumas. Ternyata Dekok ingkar janji. Ternyata ini janji hanyalah janji. Janji yang diberikan oleh pihak Hindia Belanda ini adalah janji palsu. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro ditempatkan di gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April tahun 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April tahun 1830 dan ditahan di Stadhuis atau Gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya, pada 30 April tahun 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya, bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya, serta para pengikut lainnya seperti Marta Leksana, Banteng Wareng, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada tanggal 3 Mei tahun 1830 dan ditawan di Benteng New Amsterdam tahun 1834. Diponegoro kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855.
Jadi sang pangeran ini mau menyerahkan dirinya, tapi dengan satu syarat, seluruh pengikutnya ini dilepaskan. Hingga setelah itu Pangeran Diponegoro dibawa ke Semarang, setelah itu ke Batavia, setelah itu diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya dan didampingi oleh para tumenggung-tumenggungnya dan para abdi-abdinya, di antara yaitu Marta Leksana, Tumenggung Dipasena, Banteng Wareng, dan Nyai Sotaruna. Di sebuah benteng di Manado yang nama benteng itu adalah Benteng New Amsterdam tahun 1834. Kemudian sang pangeran dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Pangeran Hendrik yang ayahnya kelak menjadi Raja William II tahun 1840 sampai dengan 1849 menulis dalam buku hariannya saat bertemu dengan Pangeran Diponegoro saat dalam pengasingan di Benteng Rotterdam pada 7 Maret tahun 1837. Di dalamnya dia mengkritik cara pihak Belanda khususnya Jenderal de Kock memperlakukan Diponegoro karena memiliki dampak politik yang sangat buruk di daerah Hindia Belanda. Jika suatu hari kita menghadapi sebuah kondisi yang tidak diharapkan, yaitu terjadi sebuah perang lagi di Jawa, di mana satu di antara kita, entah pihak kita atau orang Jawa akan kalah, tentunya tidak akan ada lagi satupun pemimpin mereka yang sudi bernegosiasi dengan kita. Saya yakin bahwa penyebab kampung Bonjol di Sumatera menolak untuk menyerah tidak lain disebabkan oleh apa yang diucapkan salah seorang pemimpin orang Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Jika saya bersedia datang untuk berunding dengan Belanda, saya yakin akan diperlakukan seperti Diponegoro. Namun cukuplah tentang ini semua. Jadi dari pihak Belanda ini juga tidak semuanya ada orang jahat. Bahkan Pangeran Hendrik, ayah dari Raja William II, ini menulis dalam sebuah buku bahwasanya kelicikan dari ini mengkritik cara-cara de Kock dalam memperlakukan Diponegoro karena memiliki dampak politik yang sangat buruk nantinya. Ya, dampak buruknya yaitu tadi, jikalau terjadi suatu perang di Jawa atau di daerah manapun, salah satunya itu harus kalah, entah Belanda atau entah pasukan pribumi harus kalah, maka tidak akan terjadi perlindungan karena sangat takut dengan adanya kelicikan-kelicikan daripada pihak Hindia Belanda tadi. Makanya Pangeran Hendrik ini mengkritik dalam sebuah bukunya, karena Pangeran Hendrik ini bertemu dengan Pangeran Diponegoro saat dalam pengasingan di Benteng Rotterdam. Jadi Pangeran Hendrik ini bercerita tentang Pangeran Diponegoro bahwasanya beliau tidak setuju dengan apa yang pernah dilakukan oleh Jenderal de Kock tadi karena berdampak sangat buruk di daerah Hindia Belanda. Baik, saudara-saudaraku, kiranya sesi untuk kali ini cukup sekian dulu dikarenakan waktunya memang panjang dan cerita-cerita ini tidak bisa saya ceritakan secara langsung, makanya terpotong-potong. Untuk itu barangkali ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang menyakiti atau kurang enak dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam seger waras, salam otak waras, salam menolak lupa.